Halo, assalamualaikum. Kembali lagi, hari ini kita akan melanjutkan mengenai pembahasan prediksi soal SKB, Sistem Hukum dan Peradilan Nasional bagian keempat. 1. Suatu perbuatan dianggap bukan sebagai pelanggaran hak cipta karena pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruh maupun sebagian, digunakan untuk keperluan 1. Pembelaan di pengadilan, 2. Ceramah untuk tujuan pendidikan, 3. Alat peraga untuk kepentingan pendidikan, yang manakah dari ketiganya yang termasuk? A. Poin 1 dan 2, B 1 dan 3, C 2 dan 3, D 1, 2 dan 3. Jawabannya adalah D 1, 2 dan 3, yaitu pembelaan di pengadilan, ceramah untuk tujuan pendidikan, dan alat peraga untuk kepentingan pendidikan. Nomor 2. Hukum adat juga dapat dinyatakan sebagai suatu sistem karena merupakan bagian dari hukum A. Tidak tertulis, B. Tertulis, C. Yang menyeluruh, D. Yang memiliki sanksi. Jawabannya adalah C. Yang menyeluruh. 3. Suatu prinsip yang tidak sanggup melenyapkan perlakuan yang istimewa terhadap golongan pedagang di Prancis pada akhir abad 17 disebut dengan A. Liberté, B. Égalité, C. Fraternité, D. Droit commun. Jawabannya adalah B. Égalité. Lanjut nomor 4. Tokoh-tokoh yang mendukung teori receptio in complexo adalah seperti tersebut di bawah ini, kecuali A. Karl Friedrich Winter, B. Cornelis van Vollenhoven, C. Solomon Keiser, D. Ludwig van den Berg. Jawabannya adalah B. Cornelis van Vollenhoven. Nomor 5. Sebelum Indonesia merdeka, pada kota-kota kabupaten terdapat Regentschapsgericht atau pengadilan tingkat pertama, dan yang bertindak sebagai hakim tunggal adalah A. Residen, B. Bupati atau Patih, C. Wedena, D. Panitra. Jawabannya adalah B. Bupati atau Patih. 6. Proses menciptakan keputusan berupa ketentuan konkret untuk subjek khusus di bidang polit, pada khususnya mengganggu kehidupan pribadi dan A. masyarakat, B. sekelompok golongan tertentu, C. antar pribadi, D. antar suku. Jawabannya adalah C. antar pribadi. 7. Pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausul baku apabila menyatakan 1. Pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, 2. Tunduknya konsumen kepada peraturan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha, 3. Pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen, yang manakah dari ketiganya yang termasuk? A. Poin 1 dan 2, B 1 dan 3, C 2 dan 3, D 1, 2 dan 3. Jawabannya adalah D 1, 2 dan 3, yaitu pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, 2. Tunduknya konsumen pada peraturan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha, 3. Pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen. Lanjut di nomor 8. Menurut Supomo, dalam hukum adat seseorang dianggap dewasa apabila A. sudah menikah, B. sudah bekerja, C. telah berusia 16 tahun, D. telah berusia 19 tahun. Jawabannya adalah B. sudah bekerja. 9. Tanggung jawab disiplin pegawai negeri termasuk bagian dari A. pembinaan PNS, B. konsekuensi suatu jabatan, C. peradilan kepegawaian, D. sumber-sumber hukum kepegawaian. Jawabannya adalah B. konsekuensi suatu jabatan. 10. Perjuangan untuk mengukuhkan ide-ide hak asasi manusia sudah dimulai melalui Piagam Magna Carta pada abad ke A 12, B 13, C 17, D 18. Jawabannya adalah B 13. 11. Warga negara asing yang tinggal di Indonesia disebut A. warga negara asing, B. warga negara Indonesia, C. penduduk musiman, D. penduduk. Jawabannya adalah D. penduduk. 12. Contoh hukum tata negara internasional adalah A. perjanjian ekstradisi, B. traktat kerjasama dalam bidang fiskal, C. ratifikasi, D. hak kekayaan intelektual. Jawabannya adalah B. traktat kerjasama dalam bidang fiskal.
13. Benda tidak berwujud berupa segala macam hak yang melekat pada suatu benda. Contohnya adalah seperti tersebut di bawah ini, kecuali A. Hak cipta, B. Hak waris, C. Hak atas tanah, D. Hak atas merek. Jawabannya adalah B. Hak waris. 14. Persekutuan merupakan bentuk kemitraan yang paling sederhana yang biasa digunakan oleh 1. Notaris, 2. Dosen, 3. Arsitek. Yang manakah dari ketiganya yang termasuk persekutuan bentuk kemitraan? A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 1, 2 dan 3. Jawabannya adalah B. 1 dan 3, yaitu notaris dan arsitek. Lanjut, nomor 15. Semua bahan tertulis yang dapat mengenali hukum adalah termasuk salah satu sumber hukum dalam arti A. Filsafat, B. Material, C. Sejarah, D. Sosiologi. Jawabannya adalah C. Sejarah. 16. Telah diterimanya suatu benda yang menjadi objek hak adalah merupakan salah satu hal yang menyebabkan A. Timbulnya suatu hak berdasarkan suatu peristiwa hukum, B. Lenyap atau hapusnya suatu hak menurut hukum, C. Hapus atau berakhirnya suatu kewajiban, D. Lahir atau timbulnya suatu kewajiban. Jawabannya adalah B. Lenyap atau hapusnya suatu hak menurut hukum. 17. Menurut pasal 1339 KUH Perdata, perjanjian tidak dapat mengikat untuk hak-hak yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga segala sesuatu yang menurut sifat perjanjiannya sesuai dengan A. Kesepakatan, B. Kepatutan, C. Keputusan hakim, D. Kewajiban para pihak. Jawabannya adalah B. Kepatutan. 18. Menurut teori modern, pembagian jenis-jenis negara adalah seperti tersebut di bawah ini, kecuali A. Negara serikat, B. Kerajaan, C. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, D. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Jawabannya adalah B. Kerajaan. 19. Peraturan perkawinan campuran sebagaimana tercantum dalam Statsblad 1893 nomor 153 pasal 2 mengandung upaya untuk menakut-nakuti wanita Eropa agar jangan menikah dengan pria pribumi karena akan berada di bawah ketentuan hukum A. Islam, B. Adat, C. Antar golongan, D. Antar agama. Jawabannya adalah B. Adat. 20. Posisi dominan artinya suatu keadaan yang mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti. Posisi dominan ini dapat dicapai dengan cara 1. Membatasi peredaran dan atau penjualan barang atau jasa, 2. Memiliki saham secara mayoritas di beberapa perusahaan, 3. Melakukan penggabungan atau pengambil alihan badan usaha. Jawabannya adalah C. 2 dan 3, yaitu memiliki saham secara mayoritas di beberapa perusahaan dan melakukan penggabungan dan atau pengambil alihan badan usaha. Oke, terima kasih.